Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Saida dari Universitas Darul Ma'arif, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 2388201051 tahun akademik 2024-2025. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan dan klasifikasi media pembelajaran dari mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Unes MPD. Tanpa perlu lama-lama lagi, yang pertama ada konsep dasar perkembangan dan klasifikasi media pembelajaran. Yaitu yang pertama, perkembangan media pembelajaran itu apa sih? Yang kedua, peran guru dan perkembangan media pembelajaran itu seperti apa? Lalu yang ketiga, klasifikasi media pembelajaran itu apa saja? Baik, yang pertama pembahasan mengenai perkembangan media pembelajaran. Seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan dalam dunia pendidikan, media pembelajaran juga terus berkembang. Dahulu, media pembelajaran masih sangat sederhana, hanya terbatas pada papan tulis dan buku cetak. Namun, seiring perkembangan teknologi, mulai muncul media audiovisual seperti film, slide, dan video yang semakin memperkaya proses belajar mengajar. Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam media pembelajaran. Berbagai perangkat digital seperti komputer, internet, dan multimedia interaktif menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan. Media berbasis teknologi ini semakin mendominasi dan memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menarik bagi siswa maupun pendidik. Pembahasan yang kedua yaitu peran guru dan perkembangan media pembelajaran. Guru memiliki peran penting dalam memanfaatkan media pembelajaran agar proses belajar lebih efektif. Menurut buku Media Komunikasi Pembelajaran karya Wina Sanjaya, menjelaskan bahwa peran guru dalam hal ini mencakup dua aspek utama, yaitu yang pertama sebagai fasilitator. Guru menyiapkan perangkat dan media pembelajaran sebelum mengajar, lalu memilih sumber belajar yang sesuai agar siswa lebih mudah memahami materinya. Yang kedua, sebagai pengelola, guru menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif, menggunakan media yang tepat agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Dan materi terakhir adalah klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikategorikan berdasarkan beberapa aspek agar lebih mudah dipahami dan digunakan secara efektif dalam proses belajar mengajar. Menurut buku Media Komunikasi Pembelajaran Wina Sanjaya ini, media pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, media auditif, media yang hanya mengandalkan pendengaran seperti radio dan rekaman suara. Kedua, media visual, media yang hanya mengandalkan penglihatan seperti gambar, foto, dan slide. Bisa juga PPT. Yang ketiga, media audiovisual, media yang menggabungkan suara dan gambar seperti film dan video. Yang kedua, berdasarkan jangkauan penggunaannya. Media dengan jangkauan luas, media yang dapat menjangkau banyak orang sekaligus dalam waktu yang sama seperti radio dan televisi. Lalu, media jangkauan terbatas. Media yang hanya bisa digunakan dalam situasi tertentu, misalnya video atau slide yang digunakan di dalam kelas. Yang ketiga, berdasarkan cara penggunaannya. Media yang diproyeksikan, media yang memerlukan alat bantu untuk ditampilkan seperti film atau transparasi yang membutuhkan proyektor. Yang kedua, media yang tidak diproyeksikan, media yang bisa langsung digunakan tanpa alat bantu seperti buku, gambar, atau foto. Jadi,
Dengan memahami klasifikasi ini, guru dan siswa bisa memilih media yang paling sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan menarik. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Maaf sekiranya kurang jelas atau banyak kebisingan dalam penjelasan materi ini. Kesimpulan dari materi ini yaitu perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam media pembelajaran. Awalnya media pembelajaran terbatas pada alat bantu sederhana seperti papan tulis dan buku teks. Namun seiring kemajuan teknologi, muncul berbagai media baru seperti komputer, internet, dan multimedia yang memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Peran guru memiliki peran krusial dalam memanfaatkan media pembelajaran. Mereka dituntut untuk mampu memilih dan menggunakan media yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa, serta mengintegrasikan media tersebut ke dalam proses pembelajaran secara efektif. Dengan demikian, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Klasifikasi menurut buku Media Komunikasi Pembelajaran Prof. Wina Sanjaya mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan beberapa aspek, yaitu berdasarkan sifatnya. Ada media auditif, media visual, dan media audiovisual. Berdasarkan kemampuan jangkauannya, media dengan daya liput luas dan serentak. Lalu ada media dengan daya liput terbatas oleh ruang dan waktu. Berdasarkan cara atau teknik pemakaiannya, yaitu media yang diproyeksikan, media yang tidak diproyeksikan. Saya akhiri tugas presentasi kali ini. Maaf sekiranya bila ada banyak salah atau banyak perkataan atau pemaknaan yang kurang tepat. Saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.